Jadi malam ini saudara, kita mau lanjutkan lagi. Kita akan berdoa untuk melanjutkan apa yang dilatih Tuhan. Saudara, nanti saudara saya harap ya, kalau suka baca buku, beli bukunya dari Bill Hamon yang judulnya Nubuatan yang belum tergenapi. Disebutkan oleh Bill Hamon, nanti di zaman akhir, semua orang kudusnya Tuhan itu akan peka mendengar suara Tuhan. Di zaman akhir. Semua orang, dia tulis di sana, akan menjadi peka. Itu yang saudara dan saya harus perhatikan, bahwa memang proses itu bukanlah sesuatu yang aneh. Proses yang kita lakukan berdoa semalam-malaman ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Bukan juga sesuatu yang kreatif, mikir tidak ada orang buat kita buat. Tidak, saudara. Karena memang itu ternyata ada yang Tuhan, memang waktu Tuhan gerakkan, memang tidak Tuhan ceritakan bahwa itu harus dibuat seperti itu. Memang itu visi, ya tidak pernah Tuhan jelaskan. Tapi ketika saya dapat buku itu, saya kaget bahwa memang apa yang kita buat sudah 4 tahun itu, ternyata itu adalah salah satu program daripada Tuhan untuk membuat orang-orang kudusnya Tuhan ini bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Semua orang kudusnya Tuhan akan bisa mendengar. Itu yang dia katakan, itu salah satu pemulihan supaya Tuhan Yesus siap turun ke bumi untuk kedua kali. Kita akan berdoa lagi, saudara. Tetapi saya mau share sedikit apa yang kita dapatkan hari Sabtu kemarin, doa semalam. Tuhan kasih lihat 3 hewan di dalam doa itu. Yang pertama tikus, yang kedua onta, yang ketiga keledai. Itu mewakili karakter-karakternya orang Kristen. Tikus karakternya merusak. Tikus karakternya ngerikiti merusak. Tikus kalau sudah gigit kabel, gigit apa-apa semua itu karakter yang merusak. Yang kedua karakter onta. Karakter onta itu saudara, onta tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dijadikan alat pengangkut, tidak bisa dijadikan alat transportasi untuk membawa orang kalau dia tidak menekukkan kakinya. Ya, kalau saudara perhatikan, saudara naik onta, pasti ontanya disuruh tekuk kaki dulu, duduk, baru kita naik, baru dia berdiri kembali. Jadi saudara, yang kedua karakter onta itu adalah karakter orang Kristen yang harus ditekuk dulu lututnya. Entah dengan terpaksa, ya, ataupun dengan sadar. Nah, banyakan saudara, orang Kristen itu hanya akan berguna kalau dia sudah ditekuk lututnya oleh Tuhan. Alias dipaksa berlutut, dipaksa berdoa, dipaksa mencari Tuhan, dipaksa menangis, dipaksa yang tidak bisa berdoa 1 jam bisa berdoa jam-jaman. Itu karakter saudara, ini Kristen yang seperti ini banyak sekali pasti. Saya pun ngalami. Ya, ketika saya masih muda, belum tobat betul-betul, ya Tuhan harus tekuk saya, harus buat saya semua jalan ditutup, semua pekerjaan ditutup, semua usaha dibuat merugi, barulah saya suka berdoa berjam-jam di kaki Tuhan. Itu karakter onta. Yang ketiga, saudara, ada karakter keledai. Keledai tidak perlu disuruh berlutut, disuruh turun, disuruh jongkok untuk dimanfaatkan. Ya, nah ini yang sangat sedikit, saudara. Ya, sangat sedikit orang yang dengan sadar, dengan benar-benar taat, dengan benar-benar rela untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, benar-benar rela untuk menanggung beban dan lain-lain. Ya, jadi 3 yang Tuhan perlihatkan, yaitu tikus yang kerjanya hanya merusak, onta yang harus dipaksa berlutut, ya, dan yang ketiga keledai. Keledai tidak perlu dipaksa berlutut. Ya kan, mau diisi barang tinggal dinaikkan saja. Ya, mau dipakai untuk jadi transport nganter orang juga tinggal orangnya naik saja, tidak perlu suruh berlutut. Ya, dan itu yang sebenarnya Tuhan rindukan. Makanya Tuhan pun tidak naik onta, dia naik keledai. Padahal zaman Tuhan Yesus juga banyak onta di Israel, saudara. Ya, nah 3. Kemudian, saudara, dalam penglihatan juga dikasih lihat, saudara, akan ada banyak tanah ambles. Ya, bahkan ada beberapa yang lihat lokasinya dengan detail, tanah yang ambles. Itu tanah-tanah yang ambles. Kemudian juga cuaca yang ekstrim yang sangat parah juga dikasih lihat. Kemudian ada di dalam penglihatan juga diperlihatkan itu, ya. Tanah yang kemudian keluar gas. Dan itu gas kemudian menyala. Ya, ada beberapa lokasi yang akan kemudian ada retak tanahnya, kemudian keluar gas, bukan gas beracun, tapi seperti itu loh, gas alam yang akan menyala.
Ya, dan kemudian ada pernyataan bahwa tahun depan itu memang bukanlah tahun yang baik. Mata uang sampai di satu titik. Nah, ketika mata uang itu sampai di titik itu, orang Kristen mesti harus sungguh-sungguh berdoa, saudara. Tetapi yang indah adalah Tuhan menjanjikan kan bahwa tahun depan itu adalah tahun year of recompense, ya. Tahun pembayaran ganti rugi. Saudara tahu tentang kompensasi kan? Pembayaran ganti rugi. Karena Tuhan bilang tahun pembayaran ganti rugi. Tapi ingat saudara ya, sekalipun itu buat beberapa orang adalah tahun pembayaran ganti rugi, tetapi hanya untuk orang-orang yang memang rugi. Tolong diperhatikan. Kalau kita tidak rugi ya nggak ada gantinya. Tolong diperhatikan ya. Ini supaya jadi ingat, tahun apapun namanya itu hanya berlaku untuk orang tertentu, tidak untuk semua orang. Jadi ruginya apa? Kita taat sama Tuhan bertahun-tahun, itu kita ngalami kerugian. Ya toh, kita benar-benar nuruti Tuhan bertahun-tahun, itu namanya kerugian. Kemarin ada teman kirimkan saya lagu. Artinya, teman jangan menangis. Ya, nanti saya kasih dengar itu kan. Waktu saya dengar lagu ini, saudara, ada serasa saya sedih. Tiba-tiba saya ingat semua yang saya alami selama bertahun-tahun. Terus Tuhan ingatkan saya, kenapa kamu baru rasa sedih tadi malam itu? Karena matamu tertuju ke depan terus. Kamu tidak lihat ke belakang, maka kamu tidak sedih. Saya katakan, iya Tuhan. Saya terus lihat ke depan, lihat terus tugas saya. Saya tidak ingat penderitaan saya. Ya, lewat dua orang Tuhan ngomong, Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu kedua dua orang yang berbeda. Saya pun sedang menunggu, saudara, tahun pembayaran ganti rugi. Banyak rugi, iya. Kalau mau fleksibel, dia mau suruh kita khotbah apa, kita khotbahkan yang dia mau. Tuhan bilang tidak. Tidak. Bahkan ada yang mau sponsori saya, Pak, kita sponsori bikin KKR di hotel. Tapi Bapak khotbah berkat saja. Jangan tegur-tegur, khotbah berkat saja. Pak, kita akan undang, tapi Bapak khotbahnya 15 menit saja. Cukup. Bapak terus habis itu buatkan mereka. Semua saya tolak. Dan itu sudah berjalan 7 tahun lebih. Dan Tuhan katakan kan bulan lalu waktu doa, tahun pembayaran ganti rugi. Tahun 2006 saya diganti rugi oleh Tuhan. Karena dari tahun 90 saya meninggalkan pekerjaan saya di pariwisata. 16 tahun kemudian baru Tuhan ganti kerugian yang saya alami. Saudara, tahun 2008 saya masuk lagi di dalam proses. Sampai sekarang, yang saya sudah katakan sama saudara, itu selama 7 tahun lebih. Itu yang namanya rugi ketika taat. Rugi ketika mentaati Tuhan. Bukan untung, saudara, mentaati Tuhan. Belum lagi ketaatan dalam hal perasaan, saudara, dihancurkan. Ketaatan dalam hal harga diri, nama baik, segala saya alami. Jadi ketika Tuhan bilang tahun pembayaran ganti rugi. Padahal saya belum berpikiran untuk ganti rugi. Saya sudah pikir terserah Tuhan. Terserah sudah. Ya, 2 kali orang mau kasih arloji all gold. Itu Rolex all gold yang 300 sekian juta sebiji. Nggak boleh ya, nggak apa-apa. Saudara, rugi semua. Ya, tapi saya tidak kemudian berkata, oh berarti Pak Asen taat supaya dilipat gandakan. Tidak, saudara. Ya nggak dikasih, ya sudah Tuhan. Kenapa? Nanti kalau kan Tuhan tahu hati saya belum siap. Kalau saya kemudian dikasih rumah mewah, belum tentu hati saya seperti yang sekarang. Bisa berubah loh saudara. Ya, jangan berpikiran kita ini semua bisa menguasai hati kita. Belum tentu. Ya, makanya saya pun menunggu tahun depan apa yang Tuhan buat. Ya, tahun pembayaran ganti rugi. Tahun pembayaran kompensasi. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan tahun pembalasan. Ya, dari sanalah kata kompensasi. Ya, saya juga berharap banyak di antara kita yang sudah menderita, bertahan dalam penderitaan, tetap setia cari Tuhan. Ya, walaupun tidak dijawab, tetap mencari Tuhan walaupun keadaan seperti tidak membaik. Saya berharap juga tahun depan tuh banyak yang Tuhan perhitungkan, waktunya Tuhan membayar ganti rugi. Ada ayatnya, ada saudara. Banyak ayat tentang pembayaran ganti rugi di Alkitab. Supaya saudara dan saya tahu bahwa jalan salib itu memang harus dilewati semua orang. Pikul salib itu memang harus dilewati semua orang. Ya, ketika kemarin saya dengar lagu itu, saya baru tiba-tiba merasa sedih. Ya.
Terus Tuhan ingatkan saya, kenapa sekian tahun kamu tidak sedih? Kenapa baru ketemu dengar lagu itu kamu sedih? Karena kamu terus melihat ke depan, kamu tidak lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang, iya saudara. Usia saya sekarang sudah 50 loh saudara. 50, sesuai, seket. Itu tidak mudah saudara. Tetapi saya percaya satu hal. Ya, bahwa kalau Tuhan itu, Dia memperhitungkan segala sesuatu. Tuhan katakan barang siapa yang meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumahnya, akan mendapatkan ganti pada waktu itu juga. Di hidup itu juga, bukan di kehidupan yang akan datang di sorga. Saya berharap juga saudara supaya kerelaan kita waktu diproses, kemurnian kita waktu taat, bukan karena, pokok saya taat nanti dilipat gandakan. Itu ketaatan yang tidak murni. Ya, pokoknya ya sudah, kalau Tuhan senang ya sudah gitu loh. Kan saya pernah saksikan sama saudara, ya, waktu di kos saya dia punya AC mati, dia tidak pernah diperbaiki saudara hampir setahun itu. Ya sudah Tuhan, saya bilang saya beli kipas angin saudara, walaupun bayarnya kamar AC. Ya, kenapa? Ya sudahlah, saya bilang kalau Tuhan memang masih senang saya begini, saya senang. Saya katakan begitu. Tuhan masih senang, saya senang. Ya, supaya kenapa taatnya kita jangan ketaat pancingan, taat umpan. Ya, saya taat, engkau lihat loh Tuhan, engkau lihat. Nah, itu namanya taat pancingan. Ya, pokoknya ya sudah, Tuhan senang saya di rumah kos, saya di rumah kos. Gitu saudara. Itu baru murni. Kalau lihat saya Tuhan, lihat saya Tuhan. Nah, itu bukan murni, itu mancing masa kasih umpan saudara. Ya, saya berharap juga supaya kita semua ini murni. Ya, kok intinya taat bukan karena ingin lebih diberkati, taat bukan karena ingin dijawab, taat memang karena cinta Tuhan. Ya, saya tidak bisa saksikan karena ini belum terjadi tahun depan, saudara. Aku itu memberi dengan tidak membangkit-bangkit, kata Tuhan. Ada ayatnya, saudara. Saudara-saudara yang sudah menderita selama ini, ya karena taat, saudara-saudara yang menderita karena nurut Tuhan, saudara yang menderita karena ingin senangkan Tuhan, saudara-saudara yang menderita karena menuruti kata firman Tuhan, akan ada waktunya kita menuai. Akan ada waktunya kita menuai. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Tidak selamanya orang benar itu ditinggalkan. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan. Tetapi saudara dan saya harus menunggu sampai waktunya Tuhan. Ya, menunggu sampai waktunya Tuhan. Saya pun menunggu nubuatan tahun 92. Sekarang sudah 23 tahun. Saya masih menunggu nubuatan itu untuk terjadi. Saudara, tolong di sini supaya saudara dan saya pahami, tidak ada cara instan untuk menjadi sukses, tidak ada cara instan di dalam kekristenan untuk menjadi dewasa. Semuanya ada jalan-jalan yang menyakitkan. Semua ada jalan-jalan yang menyesakkan. Ya, tetapi ingat, ya, semua orang yang menderita karena kerajaan Allah itu berhak masuk kerajaan Allah. Semua yang menderita karena kerajaan berhak masuk kerajaan. Tapi semua yang menolak menderita tidak berhak masuk kerajaan. Ya, tahun depan akan semakin sulit. Ya, negara-negara Asia yang kuat akan mengalami keguncangan ekonomi. Yang kuat pun akan diguncang. Apapun terguncang, kita sudah nyerah sama Tuhan. Apapun terguncang, hidup kita sudah di tangan Tuhan. Jadi aman. Ya, baik, kita akan menyembah sekarang. Ya, karena sudah jam 1 kurang. Saya nggak bisa paksa saudara menyembah 2 jam. Nanti kengantukan. Ya, kita akan menyembah 1,5 jam. Ya, nanti akan sampai dari mulai menyembah sampai pagi jam 6 tidak ada break. Nanti kalau saudara sudah terbiasa berdoa, itu hal yang tidak ada masalah, tidak ada sulitnya. Saudara malah tidak mau berhenti ketika saudara sudah masuk ke hadirat Tuhan. Ya, bahkan kalau saudara dibawa dalam perjalanan roh, saudara pasti bilang, aku tidak mau balik. Aku tidak mau balik Tuhan. Saya berapa kali bilang, saya nggak mau balik Tuhan. Ya, jadi jangan, waduh, Wak, mulai jam 11 terus sampai jam 6, 7 jam menyembah, tidak keliru. Tidak. Kita kalau sudah masuk di dunia roh, masuk ke alam roh akan berbeda. Kalau belum, iya, kok suwe banget ini, gitu. Kok kapan aminnya? Ya, kenapa ya latihan? Saudara, bagaimana hidup di dalam roh kalau tidak pernah masuk alam roh?
Bagaimana bisa hidup di dalam roh kalau tidak suka ada di alam roh? Supaya benar-benar Bapa kita di surga bicara kepada kita, kita bisa dengar dengan akurat. Kemudian kita bisa bicara dengan Tuhan dan menunggu jawabannya, juga menerima jawabannya dengan akurat. Seringkali kita hanya berdoa sepihak, kita ngomong terus tidak ada suara dari Tuhan menjawab. Yang seharusnya begitu kita berdoa, kita akan menerima apa jawaban Tuhan, apa keputusan Tuhan, apa petunjuk Tuhan. Itu yang benar. Ketika mereka berdoa, seperti di Kisah Rasul, ada petunjuk Tuhan. Selalu ketika mereka berdoa, ada petunjuk. Betul, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berdoa, ada petunjuk. Ada selalu jawaban Tuhan. Nah, selama ini kita berdoa tidak ada jawaban. Ketika kita berdoa tidak ada jawaban, selalu komunikasinya sepihak. Dan ini yang akan dirubah di akhir zaman, bahwa semua orang kudus akan bisa mendengar suara Tuhan. Semua orang kudus akan bisa mendengar suara Tuhan. Inilah yang namanya bangkitkan tentara akhir zaman. Bukan pendoa, tetapi semua dibuat menjadi peka. Supaya mereka masing-masing tahu tugas mereka, panggilan mereka, kemudian jalan hidup mereka dipimpin benar-benar oleh Roh Kudus. Ya, jadi nanti kita akan terus tingkatkan, saudara, terus tingkatkan jam doanya, saudara. Kalau sekarang saya ya ragu kalau kita doa 2 jam, karena kita mulainya jam segini, nanti saya pasti dengar suara aneh-aneh. Ya, rata-rata bukan masuk ke alam roh, tapi masuk ke alam mimpi. Ya, ini yang tidak kita kehendaki, ya. Jadi kita akan mulai berdoa. Saudara yang biasa berdoa bernyanyi, bernyanyilah. Saudara yang biasa berdoa bernyembah, menyembahlah. Saudara yang biasa berdoa pakai bermasmur, bermasmurlah. Tapi tolong suaranya jangan keras-keras. Karena tidak semua orang bisa tetap konsentrasi di tengah suara-suara lain. Ya, nanti akan kita latih terus. Kiri kanan saudara ada yang nyanyi, ada bermasmur. Saudara bisa santai aja ngobrol sama Tuhan, tidak terganggu. Itu semua butuh latihan. Ya, semakin kita terlatih nggak ada urusannya. Ya, bahkan semakin kita terlatih, saudara nggak perlu pakai doa-doa. Nggak perlu pakai sebentar, saya merem sih. Ya, saudara ngobrol pun sama orang, langsung Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gini, itu mati semua. Nggak perlu pakai tutup mata, nggak, karena sudah sangat terlatih. Nah, sekarang seperti saudara sedang mencari gelombang radionya kerajaan Allah. Dicari sih, kret, 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 masih kacau kadang suaranya, masih suara bingung, susah, mikir ini, mikir itu. Nanti sudah pas gelombangnya, enak. Ya, saudara nyetirkah, saudara mandi, saudara apapun, saudara bisa mendengar dengan jelas. Kalau sudah terlatih. Terus apa untungnya sih Pak kalau kita bisa dengar suara dengan jelas? Kita kan tidak semua hamba Tuhan. Saudara, semua orang butuh Tuhan, siapapun dia. Seperti kemarin tuh orang ribut SNI kan. Oh, Jakarta bingung, gak karu-karuan saudara ya. Toko-toko pada tutup, semua kacau. Betul? Nah, kalau kita peka, Tuhan kasih tahu. Gitu loh, saudara, Tuhan akan kasih tahu. Jadi saudara kalau peka juga pengusaha perlu. Jangan pikir pendeta doang yang perlu. Saudara juga perlu. Termasuk Tuhan bilang, kulak ini nanti limit barangnya. Kulak ini limit, nanti ini barang jual lebih murah. Karena ini barang nanti gak ada yang nyari. Itu Tuhan bisa kasih tahu dengan sangat detail di komanya. Ya, tadi pun ada kan, sementara kita makan ada yang konseling telepon. Dia mau bangun pabrik. Tuhan tiba-tiba kasih tahu komposisi resepnya salah. Saya nggak ngerti saudara kerja itu. Tuhan bilang, kamu punya resep itu terlalu begini. Suaminya bilang, betul Pak. Kita memang agak rubah supaya harganya lebih murah. Tuhan tahu persis saudara. Ya, jadi semua kita butuh kepekaan. Karena tanpa kepekaan, kita maaf kata walaupun melihat tetapi akan buta. Jalan ngawur, nggak lihat apa-apa. Karena kita nggak dapat perintah apa, disuruh apa. Kita sembarang jalan. Ya, dengan saudara dan saya peka, ya, iblis akan bingung kenapa? Karena Tuhan sudah kasih tahu dulu, di depanmu ada lubang, di depanmu palang, belok kiri, belok kanan. Tuhan akan beritahu semua. Lah kalau kita tidak bisa dengar, depanmu jurang, jalan terus, cebur, babak belur, saudara. Ya, termasuk ngambil keputusan demi keputusan apa yang benar, itu Tuhan akan beritahu semua. Tidak pernah salah, iya. Tuhan tidak pernah salah. Ya, jadi saudara jangan pikir, kami bukan hamba Tuhan, buat apa peka? Kami tidak khotbah, buat apa peka? Ingat saudara ya, Tuhan Yesus datang itu bukan hanya untuk menyelamatkan, menebus kita, menjadikan kita umatnya, bukan. Tetapi di surat Filipi juga dia katakan apa? Dia sudah membuka jalan masuk kepada Bapa. Jadi yang paling puncak pekerjaan Tuhan Yesus adalah sudah dia menyelamatkan kita, dia menebus kita, itu membuka jalan masuk kepada Bapanya.
Ketika dia kembali ke surga, dia meninggalkan tapak untuk kita bisa ikuti. Ngobrol dengan Bapa di surga, bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Saudara, jangan cuma berputar dengan masalah terus, saudara. Iya, kenapa? Karena intinya kenapa banyak masalah? Karena kita tidak peka. Kalau peka, kita akan sangat sedikit masalahnya, saudara. Karena seringkali orang memberi itu bukanlah pemberian tapi investasi. Tolong perhatikan. Ya, hamba Tuhan sering diberikan berkat bukan sebagai sebuah persembahan tapi sebuah investasi. Untuk apa? Aku kasih dia, nek aku butuh besok, aku tidak segentil pun dia karena dia sudah pernah terima pemberianku. Terus aku koyok-koyok dia ya layak karena aku pernah kasih dia. Itu loh, saudara. Itu, saudara. Jadi Tuhan selalu apa? Melindungi kita. Karena Tuhan tahu nek terima akibatnya apa. Nek terima akibatnya apa. Ya, baik. Jadi sekarang saya tidak perpanjang. Di jam saya sudah jam 1 kurang 5 menit. Betul? Kira-kira seperti itu di jam saudara juga? Jam 1 kurang 5 menit. Kita akan doa sampai jam 2. Belajar nyembah. Konsentrasi penuh. Belajar bermazmur. 1 jam. Ya, karena itu dari tempat itu loh, tempat pesta yang super besar itu yang mau taruh di makanan di sini. Ya, tapi bukan pikiran kita ke makanan, ya kan? Oke, jadi Januari mulai kita akan mulai toleransi jam 10:30. Kita akan mulai genjot 2 jam berdoa. 2 jam, kemudian sudah 2 jam 2 bulan kita akan naikkan 2,5 jam. Ya, 2,5 jam 2 bulan kita akan naikkan 3 jam. Sampai kemudian semua bisa bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, bergilir terus menerus, tanpa perlu kita break. Tanpa perlu saya bilang amin, buka mata, tidak. Dalam suasana tetap menyembah pun, kita nyampaikan Tuhan bilang begini, Tuhan bilang ini, sementara yang lain tetap menyembah. Ya, nanti kapan kakak rohani saya pas lewat, saya mau undang dia untuk bicara di sini. Ya, kalau saudara bilang, Pak Asen peka, iya, saudara ketemu orang yang lebih peka dari saya. Ya, langsung dia ngomong, maaf ya Ibu sedang punya masalah gini kan? Tuhan bilang ibu ini kan rohnya ibu gini. Nah, itu dia biasanya gitu. Langsung dia begitu. Ya, dan dia biasanya karunia pelepasannya kuat banget. Ya, kalau dia itu biasanya manifestasi yang memang karena dia memang kerjanya pelayanannya di pegunungan. Jadi kapan-kapan saya mau dia ngisi supaya saudara ngerti, ya. Mungkin waktu kita doa bareng itu bisa saling saut menyaut nubuatannya supaya saudara mengerti seharusnya seperti itu. Ya. Terus Pak, kalau Bapak kita semua bisa, Bapak kerjanya apa? Loh, justru kerjanya kami supaya saudara semua bisa. Justru kami akan dianggap tidak bekerja oleh Tuhan kalau kami tidak membuat saudara jadi peka. Ya, terus Tuhan tanya, kamu didik umatku apa selama ini? Ya, nah kalau sudah peka semua, saudara dengar sendiri dari Tuhan, enak. Tugas kita jadi enteng. Kami bisa terus pelayanan yang lain-lain. Terus Tuhan bilang ini pelayanan gini, so kami akan bisa arahkan saudara ke pelayanan-pelayanan yang memang Tuhan sudah tempatkan saudara. Kan jadi enak semua bergerak. Betul? Iya toh? Kalau enggak kan, saya aja. Saudara saya tidak. Terus terang saya bilang saya tidak nyaman. Kan ini apa? Enggak ada saingan. Loh itu ngawur saudara. Tuhan bilang pekerja sedikit tuayan banyak dari 2000 tahun yang lalu. Karena di antara sesama pekerja tidak mau membagikan kemampuan. Sesama pekerja tidak mau mengajarkan kepada pekerja yang lain. Semua kerjaan dipegang sendiri karena nggak mau saingan. Kerjaan Tuhan itu tidak bisa dikerjakan seorang diri. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya, jadi kalau sudah saudara semua peka, tugas saya selesai. Terus tugas apa? Nanti tanya Bapak di surga lagi, disuruh tugas apa? Terus Pak, kalau kami peka semua kan, nanti Bapak kurang pelayanan, semua undang kami. Ya enggak masalah. Justru semakin banyak yang peka, itulah tugasnya. Musa bilang, andai semua umat Tuhan adalah nabi. Andai semua umat Tuhan adalah nabi. Itu kerinduannya Musa. Terus Tuhan Yesus Musa pun mengatakan nanti Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang seperti dia. Siapa itu? Yesus.
Yesus juga ingin semua kita. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hendaklah semua ini mengejar karunia yang utama. Karunia yang utama apa? Nubuat. Nubuat itu apa? Mendengarkan Tuhan langsung. Saudara. Jadi, ya inilah namanya sekolah kenabian sebenarnya. Kalau memang orangnya tidak diajar peka, ya tidak bisa dia. Intinya dulu diajar peka dulu, baru diarahkan. Ya, kalau begini namanya penglihatan apa, kalau begini namanya apa, itu mesti diajar. Kalau enggak dia nggak bisa. Gimana orang nggak peka terus diajar begitu? Bagaimana orang buta disuruh membedakan warna, betul? Betul. Bagaimana orang polio disuruh jadi atlet lari, semuanya kacau. Ya, jadi oke, sudah jam 1:04 di jam saya, kita mau menyembah. 1, masa nggak bisa sih? Ya, 1 jam dulu ya. Tapi saya berharap semuanya jangan lemes, terus sepi gitu, jangan ya saudara ya. Lucu, menyembah terus ya. Karena begini saudara ya, sementara akan terus kita pimpin terus, ada yang memimpin, nanti tidak ada memimpin. Diam, kami akan diam semua, saudara yang terus naikkan sendiri supaya terlatih. Ya, nah saya kepingin dari bulan lalu kan saya sudah doa, Tuhan bawa mereka semua dalam perjalanan roh, bawa dalam perjalanan roh. Supaya nanti begitu sudah sering masuk sana, terus pasti begitu Tuhan bilang, ayo balik, enggak mau. Percaya begitu saudara masuk, diajak balik, enggak mau. Enggak enak Tuhan bumi ini, enggak enak dunia ini Tuhan, penuh susah, enak di situ. Ya, sehingga pikirannya terus nah, jangan pikirannya sugih, makmur, gemari, pajol jinawi. Gitu loh saudara. Ya, kan zaman sekarang enggak ada khotbah tentang surga, khotbahnya tentang di bumi seperti di surga yang ada. Tidak ada khotbah surga. Oke, kita akan mulai. Ya, nanti sudah sesi terakhir menjelang jam 6, begitu sepi baru dibantu. Ya, dengan musik saudara. Supaya kenapa? Latihan. Ya, supaya latihan. Oke, kita mulai. Saya matikan saya punya ini. Kita akan mulai saudara. HP saya juga hidupkan supaya saya tidak asik sendiri. Terus jamnya tidak karu-karuan jadinya ya. Baik, saudara yang punya HP juga boleh setel. Jam 2 kita akan kolong di alarmnya dibunyikan, saudara. Jam 2, sudah. Alarmnya tolong dihidupkan. Sekarang sudah hari Minggu, jam 2. New alarm 02.00. Ya, Januari kita mulai 2 jam. Ya, Januari, Februari 2 jam. Kemudian Maret, April 2 jam setengah. Kita punya target, saudara. Ya, sampai kemudian saudara dibawa dalam perjalanan roh. Entah dibawa dilihat ke neraka kayak apa, entah dilihatkan surga, entah dibawa ke tempat-tempat tertentu yang Tuhan mau tunjukkan. Ya, misalnya dibawa ke rumah orang. Nih lihat temanmu punya rumah, nih masih ada gambar berhala, masih gini. Nanti kalau kamu kasih tahu dia, akan dibawa seperti itu juga. Ya, oke. Sudah saya setel, kita akan mulai. Ya, nanti di sesi akhir baru begitu sepi. Ya, baik, kita akan mulai sekarang. Mungkin begini, mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa nggak dihentikan saja? Saudara, ingat tujuan kita ibadah adalah mengizinkan Tuhan beracara sepenuhnya. Terserah dia mau apa. Ya. Kenapa? Disiplin aja Pak? Enggak, saudara. Ya, saudara kan pernah dengar kesaksian saya waktu saya melayani di Den Haag dan Amsterdam. Ya. Ketika Tuhan jamah jemaat di tempat itu, ya, terjadi manifestasi banyak. Kemudian yang nganter saya kasih kode, ya, bahwa saya harus segera berhenti. Dia begini terus dari belakang bentuk huruf T, time up, ya. Jadi cepat berhenti. Ya, kemudian saya juga sudah lihat jam, sudah waktunya saya harus khotbah di Amsterdam. Ya, jadi saya tinggalkan, saya serahkan mimbar ke gembalanya sementara mereka masih manifestasi. Ya, saya khotbah di Amsterdam, kemudian dari pelayanan di Belanda saya terbang ke Italia, ke Milan, kemudian lanjutkan perjalanan ke Prancis Selatan, saudara, ke Toulouse, karena saya akan nyebrang ke Spanyol. Ya, di Toulouse saya ditangkap. Ya, dengan waktu itu saya diancam dendam 40.000 euro. Karena ternyata ada jam yang saya beli, mesinnya sudah diganti, saudara. Jadi saya tidak tahu jam yang saya beli itu mesinnya sudah diganti. Karena waktu saya beli, ya udah dikasih nota, ya saya percaya. Kan nggak mungkin saudara beli jam, boleh bilang, periksa dulu, saya mau bongkar Pak, lihat mesinnya. Nggak pernah ada orang beli jam seperti itu.
Waktu saya mendarat, saya dicurigai, saudara. Padahal itu semua orang Asia isinya. Ya, jadi ada orang bulenya satupun penerbangan dari Milan ke Toulouse itu. Karena semua mau pergi ke Lords, ya, pergi siarah ke Lordes itu loh. Ya, Lords itu kalau bahasa asli, bukan Lordes, tulisannya memang Lordes. Itu, nah terus saya tanya waktu saya ditangkap itu, berjam-jam saya ditahan di airport, sampai airportnya sepi, malam saya belum dikasih keluar, saudara. Tidak ada penerbangan lagi. Tuhan, kenapa ini terjadi? Ya, kenapa engkau tidak memberitahu saya bahwa ini jam mesinnya palsu? Terus waktu saya itu saya dengar dengan jelas Tuhan katakan, bagaimana pelayananmu? Ya saya bilang, saya tidak salah toh Tuhan, kan saya harus segera khotbah di Amsterdam. Saya katakan kan, kalau terus saya layani di gereja ini, terus di khotbah di Amsterdam, berapa jam terlambatnya saya bisa diamuk. Yaitu Tuhan katakan, ketika aku bekerja, kamu tinggalkan. Akhirnya saudara, petugasnya kasih kemurahan, ya, dari denda 40.000 euro itu diturunkan, saudara. Ya, tapi saya harus tetap membayar denda. Ya udah, daripada saya ditahan urusan membawa barang palsu masuk Prancis, ya itu berat sekali hukumannya, saudara ya. Jadi pilihannya cuma 3 waktu itu. 1, segera cari pengacara. Lah di mana saya cari pengacara di situ, saudara? Yang kedua, segera dibawa ke kantor polisi. Ya, karena buktinya sudah jelas itu mesinnya palsu. Ya, dan pas itu barang, saudara, ternyata itu jam memang buatan Prancis, merek Chanel. Jadi saya nggak bisa mengelak, saudara. Walaupun saya sudah bilang sama dia, ini resipnya, ini resinya, ini nota saya beli di toko di Belanda. Dia bilang, kita nggak mau tahu. Pokoknya Anda bawa barang palsu ke negara kami, Anda harus diurus. Ya, akhirnya proses verbal sampai hari ini saya masih simpan itu buktinya, saudara. Proses verbal saya, ya, alamat saya, nomor paspor, semua dia tulis. Kemudian kasusnya semua, saya ada kopinya sampai hari ini. Jumlah dendanya saya ada. Jadi kenapa kita tidak stop tadi? Ya karena ketika Tuhan sedang mau bekerja, kita harus lanjutkan. Sekalipun kita katakan masih 1 jam, setengah 2 jam, tapi ketika masih hadirat itu kuat, kita akan lanjutkan, saudara. Nah, saya mau sampaikan apa yang saya dapat tadi. Tadi saya melihat Tuhan berdiri di sini pakai jubah. Ya, dia berdiri di sini pakai jubah menghadap ke sana. Terus dia katakan, umatku itu sangat kurang menyembah. Umatku itu sangat kurang menyembah. Terus yang kedua dia katakan begini, umatku itu sering tidak memperlakukan aku tidak selayaknya. Ya, dari Yesus yang melayang di sini, ya, dengan jubahnya itu, kira-kira segini tinggi jubahnya, ya, tidak sengkar tanah, itu tiba-tiba menjadi Yesus kecil, saudara. Ya, dia menjadi Yesus yang cuma segini besar. Terus saya tanya, kenapa Tuhan, dalam hal apa kami itu sering memperlakukan Engkau tidak selayaknya? Tuhan bilang dalam 3 hal. Yang pertama, mereka hanya datang untuk meminta. Mereka hanya datang untuk meminta. Itu berarti mereka tidak memperlakukan aku dengan layak. Yang kedua, mereka tidak pernah sabar. Mereka tidak sabar. Semuanya mau cepat. Yang ketiga, Tuhan bilang, mereka banyak menuntut. Terus saya dari tadi doa, Tuhan ada lagi enggak? Jadi yang pertama, memperlakukan Tuhan dengan tidak layak, berarti apa? Datang hanya meminta. Berarti saudara bukan datang ke Tuhan, hanya datang ke penolong. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, Tuhan bilang tidak sabar. Tuhan, sudah sekian tahun lu, ayo jawab. Tuhan, ayo cepat. Tuhan, ini tambah buruk keadaannya. Itu tidak sabar. Ya, orang yang tidak sabar itu memaksa Tuhan. Orang yang tidak sabar itu mengkoyok-koyok Tuhan. Orang yang tidak sabar itu tidak mengerti bahwa bagi Tuhan lebih penting karakter kita dulu yang berubah daripada kondisi kita, situasi hidup kita yang berubah. Kalau karakter sudah berubah, nanti kondisinya dirubah Tuhan, enggak cepat lagi berubah jadi rusak lagi. Ya, tapi kalau kondisinya dirubah dulu, karakternya belum berubah, tidak lama akan rusak lagi. Tadi Roh Kudus bilang yang kedua, tidak sabar. Saudara, kenapa Tuhan? Tuhan sudah doa ini, sudah sekian tahun masalah saya Tuhan. Itu tidak sabar. Ingat saudara, ya,
Tuhan itu mau mengerjakan karakter kita lebih dulu. Mau mengerjakan rohani kita lebih dulu. Mengerjakan iman kita. Saudara ya. Masalah ngerubah nasib sekejap. Saya mau sampaikan sama saudara. Merubah nasib tidak pakai lama, saudara. Dalam setahun. Gampang kalau Tuhan mau kasih. Tapi untuk merubah karakter saya yang keras. Merubah karakter saya yang suka bantah Tuhan. Ya, bahkan karena saya sekolah fakultas hukum, saya lawan debat Tuhan secara ilmu hukum. Waktu saya disuruh minta ampun kepada orang yang mau menipu saya. Saudara bisa bayangkan Tuhan suruh apa? Kamu minta ampun ke dia. Saya bilang, Tuhan di ilmu hukum tidak ada korban minta ampun ke pelaku. Saya debat dengan keras, saudara. Karena saya bisa dengar, jadi saya debat. Tidak ada Tuhan. Saya katakan, saya mau ditipu orang. Mestinya dia yang datang ke saya minta ampun. Itu yang benar kalau secara ilmu hukum. Tuhan jawab apa? Iya, itu hukum dunia. Hukumku tidak sama. Lah, hukumku tidak sama. Akhirnya saya beli tiket pesawat, saudara. Tempatnya jauh loh. Pakai pesawat nih pergi, saudara. Pergi minta maaf. Bayangkan. Sudah mau ditipu, pergi minta ampun. Tidak enak. Saya lakukan, tapi saya berjaga-jaga, saudara. Supaya nanti saya datang, dibilang, tuh, dia ngarang. Saya tidak pernah nipu dia. Buktinya dia datang minta ampun. Kan cilaka lagi, lebih-lebih saya. Jadi begitu saya mau masuk ruangannya, saya bawa alat perekam kecil. Saya punya alat perekam yang lebih kecil dari ini setengahnya. Saya kantongi. Saya bilang, maaf ya. Saya datang, saya mau minta maaf karena membuat kurang nyaman. Saya tidak bilang, saya minta maaf karena menganggap Anda penipu, bukan. Tapi saya bilang, saya membuat Anda kurang nyaman. Saya rekam, saudara. Supaya nanti kalau dia ngomong, Ahsan datang karena Ahsan bohong. Saya tidak pernah nipu dia, makanya dia datang minta maaf. Kan cilaka saya, saudara. Jadi saya harus jaga diri juga, saya rekam. Saudara, saya cuma bilang, saya buat Anda kurang nyaman, saya minta maaf. Wah, saya ada rekamannya, saudara. Dia bilang, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, saya sudah maafkan. Wah, dalam hati saya, lu nggak keliru. Ya, lu nggak keliru ngomong gini dalam hati saya, tapi saya nurut, saudara. Udahlah, pokoknya saya tuntas sama dia. Pulang lagi naik pesawat lagi, rugi loh, saudara, mahal. Ya, di situ saya diajar apa? Pokoknya yang kamu lakukan hukumku. Terserah kamu merasa benar, terserah itu menurut dunia benar, nih menurut aku kamu salah. Pokoknya salah. Kenapa saya salah? Karena waktu dia mau tipu saya tahu rasanya saudara emosi besar sama dia. Kenapa? Dia sudah punya mobil build up sekian biji loh, saudara. Lah saya zaman itu mobil satu belum punya loh, saudara. Kok enak dia ngomong, kok semua perpuluhanmu mulai dari bulan ini mundur 12 bulan itu ke aku, kata Tuhan. Loh, saudara. Bayangkan. Ngomongnya gitu. Saya bilang, kok saya kan sudah kasih, kan saya sudah bagi sama kolik. Oh, salah. Semuanya harus ke saya. Lah. Terus mundur lagi 12 bulan di jumlah semua juga harus ke saya. Saya bingung, saudara. Malam itu saya berlutut. Saya bilang, Tuhan, aku tahu aku pernah tidur di atas koran Kompas. Saya katakan waktu engkau proses saya. Saya tahu yang namanya tidak punya uang. Saya pernah ngalami. Saya tahu yang namanya susah. Saya katakan. Itu uangmu. Kau mau ambil semua. Aku pernah hidup susah. Tapi kalau sudah aku lakukan seperti yang kau suruh, kemudian kau katakan aku salah, aku tidak terima. Ya, terus Tuhan bilang apa? Itu bukan dari aku. Kan ngamuk saya, saudara. Wah, rasanya, saudara. Ya, kasarnya, rasanya, wah. Tuhan bilang, itu kamu salah. Reaksimu, responmu salah. Pergi minta maaf. Ya Tuhan, masa orang yang ditipu yang dikendak maaf? Tuhan bilang, kenapa ya? Karena kamu salah, kamu ngamuk. Bayangkan, saudara. Ya sudah, saya berangkat naik pesawat, minta ampun, pergi sana, saudara. Istilahnya apa? Ciu tui fuci, bahasa Mandarinnya. Bayangkan, saudara. Ya, jadi kembali ke sini apa tadi? Umatku itu, satu, kurang menyembah aku. Kedua, mereka tidak perlakukan aku selayaknya. Kenapa? Karena datang hanya untuk minta. Datang hanya minta. Tiap datang ketahuan minta. Termasuk kalau saudara datang, maaf, minta petunjuk Tuhan. Salah. Loh,
Mungkin saudara bilang, Hasan mulai gendeng. Suruh kita belajar peka, terus tidak boleh minta petunjuk Tuhan. Iya. Saudara datang ke hadirat Tuhan itu tidak usah minta petunjuk, tidak usah mau dengar suara, tidak usah mau Tuhan apa salahku dan lain-lain, tidak usah. Saudara cuman Tuhan izinkan aku nyembah, izinkan aku bergaul dengan Engkau, izinkan aku menikmati hadirat-Mu. Tuhan pada waktunya dia akan ngomong sendiri kalau ada yang perlu. Tuhan pada saatnya dia akan beritahu kita kalau ada yang tidak berkenan di mata dia. Tidak perlu saudara dan saya, Tuhan, ayo nyatakan, katakan cepat. Nggak usah, nikmati saja Tuhan, aku mau nyembah, aku mau berdoa, aku mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu saja. Ya, karena dulu kan saya pernah ngalami fase di mana saya kalau doa Tuhan ajak ngomong cerita. Terus kadang Tuhan bilang, ini loh, kamu ingat ayat ini? Saya bilang, ingat Tuhan. Ayat ini dengan ayat ini begini loh artinya. Diajar saudara. Iya Tuhan, ya saya ngerti sekarang. Iya, diajarin. Terus ada saatnya saudara, Tuhan tidak ajak saya ngomong. Ya, saya bilang, ayo dong ngomong Tuhan, ini udah 2 jam duduk nih, ngomong. Biasanya kan ngomong, nggak dapat ngomong. Ayo Tuhan, nggak enak nih, nggak ngomong. Terus Roh Kudus tanya saya begini, kamu datang ke hadiratku cari apa? Cari Engkau Tuhan. Kalau aku nggak ngomong, ya nggak asik Tuhan, kan ngomong-ngomongan. Masa aku ngomong sendiri, kan ceritalah, bukakan ayat lah pengertiannya. Tuhan bilang, kalau kamu datang ke hadiratku, kalau aku tidak ngomong, ya sudah. Karena aku yang kamu carikan, bukan suaraku, petunjukku. Ya, nanti saudara akan masuk ke level itu, dari ingin peka, ingin dengar, sampai ingin cuma bergaul, sekalipun dia tidak ngomong. Itu nanti ada level-level lain lagi. Ya, jadi yang kedua tadi apa? Tidak sabar. Tidak sabar. Kenapa tidak sabar merusak saudara dan saya perhatikan. Ya. Daud pun hampir melakukan kesalahan yang sama di gua, betul? Di gua mana? En-Gedi. Ketika dia di dalam gua, Saulnya masuk kan ke dalam gua itu. Hampirlah dia bertindak. Tapi waktu dia mau bertindak, itu hatinya berdebar-debar kan? Berarti kode Tuhan tidak berkenan. Bukan kode darah tinggi. Saudara ya, kalau kita sudah peka ketika tuk-tuk, ini Tuhan tidak berkenan. Gitu loh saudara. Ya, jadi makan terus. Apalagi ketika umat Israel berjalan 3 hari, mereka ngamuk kan masa Meriba, minta air, betul? Mereka cuman kekurangan air. Saudara, mereka tidak mungkin kehabisan air. Karena kalau kehabisan air, saudara pun 1 hari tidak minum di sekarang ini. Parah wis. Panasnya, betul. Apalagi di padang gurun, mereka cuman kurang air, saudara. 3 hari ternyata batas kesabaran mereka cuma 3 hari. Tidak sabar, saudara. Ya, jadi kembali saudara dan saya lihat. Ketidaksabaran merusak banyak hal. Saudara sudah tahu kan sering saya bicara tentang ini loh, ponaannya Abraham yang namanya Lot. Tidak sabar masuk ke tanah Kanaan, dia milih lembah Yordan. Tidak sabar. Ya, kemudian calon nabi yang gagal namanya Gehasi. Elisa ikut Elia itu 18 tahun baru jadi nabi. Ya toh, terus Gehasi saudara perhatikan ya. Kemudian Elisa didik Gehasi. Gehasi pun gagal. Kenapa? Nggak sabar jadi nabi. Nggak sabar punya penghasilan. Nggak sabar dikasih berkat. Kenapa? Karena selama dia ikut sama Elisa, kan Elisa yang terima. Betul. Habis itu kan dikasih si Gehasi. Nah, sekarang waktu Naaman mau kasih, Elisa nggak terima. Gehasi mau terima. Gagal lah dia jadi nabi. Ketidaksabaran. Kemudian saudara juga perhatikan Yudas. Yudas pegang uang. Betul. Sudah pegawai, tidak sabar nunggu sampai dia terima uang yang seharusnya milik dia. Dia entit. Dia kerikiti dulu uang itu pelan-pelan. Padahal sesudah hari Pantekosta, saudara tahu kisahnya, semua orang membawa semua harta benda di kaki para rasul. Begitu limpahnya sesudah itu, betul? Tetapi si Yudas tidak sabar menunggu sampai waktunya. Saudara lihat, Bileam sebagai nabi, ya. Saudara dan saya perhatikan lagi dia terkenal sampai ke raja-raja, tetapi secara ekonomi dia tidak makmur.
Sehingga saudara lihat ketika yang diutus oleh raja itu adalah Balak itu yang utusan biasa, dia tidak pergi. Utusan biasa dia tidak pergi. Tetapi ketika yang diutus utusan yang top, dia pergi. Karena nabi juga ujiannya di keuangan. Saudara, kalau dia gagal lewat proses keuangan, dia 100% jadi nabi palsu. Karena lihat, kalau raja itu ujiannya di dosa-dosa seks. Kalau nabi di dosa-dosa keuangan. Itu polanya di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau tidak lulus, ya asli dia jadinya. Asli palsunya, saudara. Benar-benar palsu. Bukan asli ori, tapi ini asli barang palsu. Saudara ya, jadi yang kedua tidak sabar. Saudara akan lihat banyak contoh orang tidak sabar di Alkitab. Contohnya lagi siapa? Adonia, anaknya Raja Daud. Absalom, anaknya Raja Daud. Semua itu orang-orang yang tidak punya kesabaran. Saudara. Ya, jadi kesabaran ini menentukan. Karena kenapa? Kesabaran menunjukkan saudara dan saya ini mau menyerah. Kesabaran menunjukkan saudara dan saya ini mau juga menyerahkan kepada Tuhan untuk dibentuk. Bukan hanya mau menyerahkan masalahnya, tapi juga mau diproses Tuhan. Itu kesabaran. Kesabaran itu juga berarti apa? Memberikan Tuhan keleluasaan dalam hal waktu, dalam hal kebebasan melakukan apa yang dia mau. Itu butuh kesabaran. Saudara, jadi kesabaran itu luar biasa sekali sebenarnya, menunjukkan banyak hal ketika kita bisa bersabar. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, menuntut. Mereka menuntut. Saudara, ingat di Alkitab, saudara, kenapa orang Israel sama sekali tidak bisa menerima Yesus? Memang yang pertama secara teologis karena Musa mengatakan, hai orang Israel, bahwa Allahmu Esa. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kenapa mereka tidak bisa menerima? Karena Mesias yang mereka inginkan adalah Mesias secara jasmani yang akan melepaskan mereka daripada penjajahan Romawi. Jadi tuntutan mereka adalah Mesias politik. Tuntutan mereka adalah Mesias yang akan memimpin secara militer untuk perang melawan Romawi. Sedangkan Mesias yang Allah Bapa turunkan bukanlah untuk memerangi kerajaan Romawi, tapi memerangi kerajaan kegelapan. Tidak sesuai tuntutan mereka. Jadi perhatikan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang suka klaim janji Tuhan, itu sifat menuntut. Bilang Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi dengan motivasi ini sudah hampir tutup tahun 2015. Itu namanya menuntut. Tolong perhatikan. Tuhan umurku suisang ini. Tuhan bilang, apa aku lupa umurmu berapa? Betul. Itu nuntut. Terus Tuhan, masalahku sudah segini tahun. Ya, itu nuntut. Tuhan, keadaannya sudah sekian berat. Itu nuntut. Kalau orang menuntut itu tidak memperlakukan Tuhan selayaknya. Berarti dia tidak menghargai rajanya. Keputusan rajanya dia tidak hargai. Keputusannya yang dia ingin disetujui rajanya. Ya, jadi sekarang menuntut itu lawannya apa? Sekarang lihat, menuntut itu lawannya berserah, menunggu, percaya. Ya toh? Terus apa lagi? Tetap beriman. Begitu banyak, saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan, aku klaim janji firman-Mu. Itu loh, saudara. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Ya, saya pun dulu ya, saya tangkap penyakit dari mimbar dalam nama Yesus. Ya. Suatu hari waktu saya berdoa, Tuhan bilang gini, berhenti caramu berdoa seperti itu. Loh, kenapa Tuhan? Sudah sekian tahun kan Tuhan suruh tangking setan, usir dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan bilang gini, tidak usah tangkang-tangking begitu. Minta aku sembuhkan orang itu, cukup. Jadi kalau sekarang kan saudara tidak pernah ketemu saya, dalam nama Yesus, penyakitnya pergi. Tidak ada. Kalau dulu begitu. Sekarang apa? Bapak, kami mohon kau sembuhkan orang itu. Kemarin, minggu kemarin kan ada 3 yang kesaksian, saudara. Saya katakan, saudara, kan banyak waktu Tuhan bilang tentang sakit. Siapa sih yang dijamah Tuhan dari sakitnya? Ada 3 maju. Yang 1 bocor ginjal, saudara. Ya, dia cerita saya bocor ginjal Pak Sen. Waktu di Australia memang sudah diperiksa, ginjal saya sudah bocor.
Terus bulan lalunya, berarti 2 bulan lalunya dia hadir di ibadah. Tuhan bicara tentang ginjal dan sudah ditambal Tuhan bocornya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dia kecelakaan sejak SMA, kena kepalanya. Ya, dan itu tidak pernah sembuh sampai dia sekarang usia sekitar 50-an. Itu tidak pernah sembuh. Di bagian kepala di sini, kena kepala. Ya. Terus itu disembuhkan 2 bulan lalu waktu di ibadah. Waktu Tuhan bilang ada orang di atas tengkuknya sakit. Ya, dia maju, kemudian ada satu lagi, itu ambeien parah sekali sudah keluar begitu, ya. Itu juga sudah sembuh total. Saudara. Tapi mereka juga kesaksian, Pak, kami juga doa sungguh-sungguh. Jadi apa? Saudara, kesembuhan itu bukan karena kami hamba Tuhan diurapi untuk menyembuhkan, tetapi orang itu juga sudah meminta untuk sembuh. Sehingga pas waktu ibadah itu dia disembuhkan. Bukan karena kami yang diurapi, tapi memang karena dia sudah berdoa. Ya, jadi jangan saudara, nantilah cari pendeta yang penuh urapan untuk bikin breakthrough. Pendeta yang bikin percepatan. Saudara terus tidak doa sungguh-sungguh, tidak dapat apa-apa. Ya, ini saudara tidak dapat apa? Jadi sekarang ingat. Yang pertama, jangan hanya datang untuk minta. Yang kedua, kesabaran. Jangan jadi orang yang tidak sabar. Tunggu aja. Saya kan sudah saksikan sama saudara bulan lalu toh. Habis saya khotbah di kota lain, saya minta ampun sama Tuhan. Karena saya sudah bilang, Tuhan, sudah lelah Tuhan di Indonesia Tuhan. Kenapa ini guru IPA ngajar IPS Tuhan? Mereka tiap hari dengar di gerejanya tentang berkat. Sekarang disuruh taat. Lah ini mana ada pelajaran berkat sama pelajaran taat bisa ketemu. Pelajaran berkat itu cuma nunggu. Pelajaran taat itu melakukan tugas. Itu tidak ketemu dua pelajaran itu, saudara. Ya, sampai saya bilang, sudah Tuhan, saya siap ke Amerika Tuhan. Sudah bawa saya ke Amerika dah Tuhan, saya katakan. Ya kan setiap saat saya sering doa, sudah Tuhan, wis lelah, pegel Tuhan. Selalu berkat. Sementara kita disuruh ngajar taat. Nah, tidak pernah ketemu dua pelajaran ini, saudara. Pelajaran yang paling disenangi ya pelajaran berkat itu. Pelajaran taat, ya hanya 1-2 orang yang senang. Ya, habis saya khotbah tentang permintaannya Elisa. Ya, malam saya balik ke hotel, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Dan baik, tadi saya sudah dapat penglihatan Yesus berdiri, sudah dapat itu. Tadi terus saya dapat kata terang, semakin terang. Nah, saya mau tanya, yang tadi lihat terang gitu siapa? Banyak. Iya, terang. Karena Tuhan kata terus bilang, nubuatkan bahwa itu semakin lagi. Ya, baik, sudah beberapa orang melihatnya. Oke, kemudian ada berapa hal lagi? Ya, tapi kalau saya sendiri kan lucu. Nanti sementara saudara ngomong baru saya cerita. Oke, tadi ada siapa yang tadi tiba-tiba ada sendok, saya tidak ngerti. Siapa yang mengerti kata sendok? Siapa yang mengerti kata sendok? Adakah sendok itu berarti buat saudara di sini? Kalau sendok sih enggak, tapi saya tadi dengar kayak ya makan aja terus gitu ya. Terus? Makanya tadi kan saya pengen berhenti kan nggak bisa. Iya. Pengen Oke. Kalau tadi saya lihat panci di atas kompor, tapi belum ada sendoknya untuk mengambil. Baik, sendok. Tapi saya lihat itu. Pancinya. Jadi ada kompor portable itu, terus di atasnya kompor itu ada panci. Tapi saya tidak lihat ada sendok untuk ngambil. Baik, ada lagi. Tidak bisa disendok. Baik, ada lagi. Kalau saya sendok yang banyak sekali. Sendok yang banyak. Kayaknya lagi ngawet. Cuci sendoknya. Iya. Baik, ada lagi. Ternyata ini tentang. Jadi ini mirip semua ya, satu nada penglihatan itu tentang apa? Wajah apa panci, kemudian tentang makan, tentang sendok, ini satu pengertian semua. Baik, ada lagi penglihatan yang lain. Nanti saudara sudah belajar peka baru bisa lihat. Jadi saudara pergi mana misalnya, lihat tuh setannya di sana. Biasa nginep di hotel, oh setannya di sana. Pergi restoran, masuk kamar mandinya, setannya di atas itu, ya, gitu. Biasa. Saudara kan tentara. Kalau tentara tidak bisa lihat musuhnya, tapi musuhnya lihat dia yang mati siapa?
Dia. Kan kalau orang perang tuh duluan lihat toh. Siapa yang melihat duluan, dia yang akan menembak duluan. Makanya nanti akan dicelikkan matanya lebih lagi. Ayo, masih ada lagi. Ya. Tadi itu masuk, saya pulang terlambat, terus masuk itu waktu doa itu rasanya agak berat karena kan di sini kelihatan kayak api. Ya. Bukan api, tapi kayak api gitu, merah gitu. Tapi agak tinggi, bukan api kecil gitu. Dan daerah situ sih kelihatan kayak api. Saya awalnya gini, api bukan ya, kain bukan. Warnanya kan kain kan gradasinya beda sama api. Api Tuhan kok api gitu loh, apakah apa ini gitu. Jadi terus akhirnya mandek doa mikir api apa ya Tuhan, gak tahu kok rasaannya nggak enak gitu. Ada sesuatu yang aneh. Baik. Ada lagi? Minggu kemarin, saudara, ya kita doa, itu 90% wanita yang hadir merasa di belakangnya ini ditarik. Ya, jadi waktu doa saya bilang, siapa di sini ditarik belakangmu? Semua angkat tangan. Saya, Pak, saya ditarik ke belakang sini. Saya ditarik ke belakang sini. Saya ditarik ke belakang sini. Ya, bisa ada sesuatu yang memang juga hadir di tengah-tengah kita. Ya sudahlah, biarin dia hadir lah. Dia mau apa gitu loh intinya, saudara ya. Dia mau apa gitu aja. Ya, daripada kita repot ngurus-ngurusin yang begitu, betul. Sudahlah, biarin dia mau ganggu. Dia tidak bisa ganggu, selesai aja. Semakin terang jalan tuh. Baik. Oke, tapi tidak ada pria di sana. Malaikat. Baik, kalau terang terus ada pria di sana berarti siap-siap. Ya toh? Ya, persekutuan kita mantu. Ya gitu. Belum. Ya, berarti belum ya, karena di sana malaikat, ya toh, bukan pria. Baik. Ada lagi. Lihat. Ranjang. Tidak dapat penglihatan apa di atas ranjang itu? Sama. Ya. Ranjang kuno. Besar, kecil? Untuk 2 orang, 1 orang? Untuk 1 orang. Tidak dapat pernyataan waktu dikasih lihat ranjang sama sekali? Tidak ada. Baik. Ya, kita belum tahu artinya, saudara, untuk ranjang. Ya, nanti kita akan doa lagi. Hanya itu? Dia kayak jalan, terus putih, terus habis itu saya lihat ada anggur, yang ditaruh di piring itu. Terus saya juga lihat ada piring sama sendok, tapi posisi Terbalik. Baik. Saudara, makan itu juga bisa berarti menikmati ya. Kadang kan firman disampaikan belum tentu kita memakannya. Kadang-kadang dipikirkan, dah hilang kadang gitu. Nah, memakan firman itu ya gitu, saudara, masuk hadirat Tuhan, tiba-tiba ayat-ayat yang lama itu bisa diingatkan lagi itu juga seperti memakan firman. Ya, terus yang tadi ada sendok, panci belum ada sendoknya. Ya, jadi itu bisa berarti juga memakan macam-macam, saudara ya. Artinya bisa, ya kita memang kurang banyak makan firman, itu yang pasti. Ya, firman itu seringkali jujur aja belum menjadi makanan hidup kita, bukan menjadi makanan sehari-hari. Masih makanan sehari-hari kita nasi. Iya kan? Itu belum seimbang dengan firman. Ya. Sudah? Yakin? saya lihat tadi roda itu lagi jalan, tapi terus tiba-tiba ada tangan yang gini, roda itu bisa di tangan itu. Dan diam. Iya, di tangan itu diam. Tadinya jalan gitu naik, tapi tiba-tiba ada tangan yang gini, Memegang. diam di tangan itu. Di kitab Yeskil, roh-roh itu roh-roh yang Yeskil lihat itu ada di roda-rodanya. Ya, itu juga bisa berarti kehidupan secara rohani sudah kita naik, maka barulah kita ada di tangan Tuhan. Bisa, itu artinya ya. Saudara, jadi banyak artinya. Ya, nanti kita akan doa lagi semoga Tuhan ungkapkan arti yang benar-benar akuratnya. Ya. Ayo. Jadi mau merasa sini kan, sebenarnya kita habis nyamperin seseorang ke ujung diri, jadi kita terlambat. Habis nganterin dia pulang karena sakitnya agak serius. Anterin dia pulang, kita kesini itu mulai dari keluar rumah sakit
sampai ke sini itu ada bau, ya kita berdua tiba-tiba rasa enggak yang bau ini nggak enak banget gitu, kayak kita sampai kayak mau mual gitu, bukan karena kita lapar tapi bau ini aneh. Kenapa sih gitu loh, ini what's wrong gitu loh, nggak enak banget baunya. Kan kita sempat mampir rumah ambil slayer itu nggak ada bau, tapi begitu kita keluar terus tadi kita sempat mampir beli minum itu bau itu lagi gitu, begitu kita keluar mobil langsung bau, tapi di dalam mobil nggak bau gitu. Ya baunya enggak itu gambar busuk bukan, tapi aneh. Iya. Baik. Terus bikin mual gitu. Bau-bauan bisa juga menunjukkan kehadiran roh-roh tertentu. Jadi kalau dia baunya aneh itu berarti yang jelas roh bukan dari Tuhan. Bisa roh dari kuasa gelap, itu yang pasti, ya. Nah, kalau kita sering bau seperti itu, sekalipun juga baunya seperti harum menyan, apa-apa itu sering kita juga harus tengking karena belum tentu dari Tuhan. Apalagi kalau kita sudah rasa ini bau aneh, berarti sebenarnya itu bau roh. Roh-roh tertentu. Ya, jadi mesti ditengking, mesti dihancurkan gitu bau-bauan itu. Jadi begitu bau kuasa gelap yang ikut aku, roh apapun engkau nyah dalam nama Tuhan Yesus. Roh apapun engkau pergi jauh dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oke, ada lagi? Coba diingat-ingat dulu. Lihat satu jalan di atas pohon yang besar dan rinjang itu punya teman-teman. Baik, pohon yang besar selalu berbicara tentang kedudukan. Kedudukan, ya, seperti yang Tuhan kasih lihat Nebukadnezar, dia lihat pohon yang besar, itu selalu bicara tentang kedudukan. Kemudian kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, itu bisa mengayomi orang, bisa dipakai untuk menolong orang, dan lain-lain. Ya, ada lagi? Ya. Ini kayak pohon cemara gitu, tapi daun-daunnya tuh bukan hijau kayak daun, tapi kayak kristal es gitu semuanya. Kristal es semuanya. Ya, jadi kayak kristal-kristal yang, tapi bukan kristal salju, tapi kristal. Iya. Baik. Beberapa tahun lalu waktu kami berdoa, itu beberapa kali memang Tuhan kasih lihat seperti pohon cemara dengan kristal-kristal itu. Tapi sampai hari ini pun juga saya tidak tahu artinya. Itu bertahun-tahun lalu, bahkan sudah belasan tahun lalu, ya, berkali-kali kami kumpul bersama berdoa, dikasih lihat yang sama. Seperti kristal, seperti musim dingin gitu di pohon itu, tapi sampai hari ini tidak tahu artinya. Terus kenapa Tuhan perlihatkan lagi? Tidak tahu. Pokoknya simpan saja, suatu hari Tuhan akan ungkapkan. Tidak semuanya Tuhan ungkapkan untuk dimengerti. Kepada Nabi Daniel pun Tuhan bilang apa? Daniel, sembunyikanlah itu. Ya, ada penglihatan-penglihatan yang Tuhan kasih lihat Daniel tidak untuk dia ceritakan di kitab Daniel, ya. Oke, masih ada sih? Saya lihat dus tadi. Dus tumpukan dus besar. Terus ada tulisannya gitu, labelnya. Tapi saya nggak sempat baca labelnya. Baik. Tapi besar-besar. Tumpukan dus bisa berarti usaha. Ya, Tuhan akan memberikan sebuah usaha kepada seseorang. Saya pernah saksikan juga, saya harap ada yang masih ingat, beberapa tahun lalu sudah firman kan saya doakan orang. Nah, ada satu orang saya doakan, saya melihat dus kecil-kecil sebesar dus Indomie. Saya bilang, Pak, saya melihat di rumah Bapak penuh tumpukan dus sebesar dus Indomie. Orangnya enggak ngomong, enggak apa, langsung pergi menjauh. Jadi saya bilang, kok aneh banget orang ini gitu loh, kok begini, kenapa dia habis saya doakan, dia langsung pergi. Kemudian saya diundang lagi, ya. Saya ketemu lagi sama dia, saudara, di pintu masuk. Terus dia salami saya. Dia bilang, Pak, ingat saya? Ingat. Kenapa saya ingat? Dalam hati saya, kamu orang aneh. Saya doakan, kamu enggak bilang apa, kamu pergi menjauh. Terus dia cerita, waktu Bapak doakan saya itu sopir pribadi. Di rumah saya tidak ada dus-dus itu, Pak. Terus suatu hari bos saya suruh saya jemput temannya dari Jakarta. Temannya itu kerja kosmetik. Ditahu saya anak Tuhan, ditawarin saya pegang. Jadi sekarang rumahnya itu penuh dus-dus kecil itu, dus kosmetik. Jadi waktu disampaikan dia mungkin kesel. Dia mungkin pendeta apa, ngomong dus-dus apa, sopir kok. Itu saudara. Jadi ya kita maklumi saudara ya, ketika memang nubuatan itu aneh. Nubuatan itu tidak masuk akal. Nubuatan itu kayaknya apa sih gitu loh. Ya mustahil itu seperti itu. Orang sopir kok. Di rumahnya penuh dus-dus apa. Makanya saya bisa maklumi ketika waktu saya doakan dia langsung pergi itu. Mungkin buat dia, wah
Itu apa, pendeta ngarang lah, menghayal lah, mungkin fantasi ya. Tapi kemudian ketika dia alami bener, akhirnya dia menjadi apa? Dipercayakan pegang kosmetik. Nah, bener ukurannya memang sebesar dus-dus aqua, dus Indomie. Ya, berarti diantara kita ini kemungkinan ada ya nanti yang akan dipercayakan usaha yang dusnya memang sebesar yang Tuhan kasih lihat tadi. Ya, dus yang gede-gede. Tapi lempeng. Jadi besar gini, tapi dia enggak tebal. Iya. Enggak tinggi, tapi Manjang. Iya. panjang gini, terus ukurannya tebalnya juga. Dus seperti itu bisa antena TV punya dus. Tuh kalau yang manjang-manjang gitu kan ada. Kalau yang paling gampang saya ingat antena TV. Kemungkinan nanti ada, pokoknya dusnya akan persis seperti itu besar ya, akan diberikan usaha itu. Yang jelas itu bukan kain, saudara, karena kain tidak pernah diduskan. Ya. Saya gulung gitu, saudara ya. Jadi jangan nganu terus apa, itu enggak ya. Iya. Kemarin waktu saya doa, saya dapat penglihatan kayak ada lihat satu jalan yang panjang. Terus ada saya itu jalan tendaan, tapi belum nyampe, cuma mau nyampe. Baik, siap-siap. Tapi tolong perhatikan saudara ya, ketika Tuhan bilang wah, waktunya sudah dekat, itu bisa bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5 tahun loh ya. Jangan kaget. Tuhan bilang waktunya sudah dekat itu bisa belasan tahun. Ya, jadi jangan kaget cara kerja Tuhan, waktu Tuhan. Ya, nanti saudara baca di Alkitab Perjanjian Lama ketika Tuhan bilang apa? Kepada kita telah lahir, betul? Kapan lahirnya? Waktu zaman Tuhan Yesus berapa ratus tahun kemudian baru lahir. Saudara akan ngerti cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Ya, timetable-nya tidak sama. Jamnya tidak sama. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Kayak ada satu ruangan ada sekitar 5 sampai 6 orang pakai baju putih. Cuma nggak kelihatan mukanya, tapi langsung buka lagi kayak di satu meja besar itu cuma di bawah yang putih itu. Kayak posisi apa ya, di balik juga, tapi kali ini bukan pembukuan kita, tapi kayak pakai 3 orang. pertama tuh kayak duduk di sofa gitu, cuma nggak ada sofanya, Ya. full ya, jadi tapi banyak kita menanam gitu 5 sampai 6, jadi sampai full gitu, terus langsung buka lagi kayak di meja besar gitu, Tapi geletak. Geletak gitu, bajunya putih tiga-tiganya, tapi Pakai penutup. tapi putih juga. Baik, ya. Kadang-kadang ada hal yang memang kita tidak bisa mengerti langsung, saudara. Tolong perhatikan, sepeka apapun saudara nanti, sekarib apapun saudara dengan Tuhan, ingat kita manusia, dia Tuhan. Tetap ada yang dia sampaikan kita tidak mengerti. Ya, tetap. Tapi jangan kecewa, simpan dalam hati, ya, atau terus pergumulkan Tuhan apa artinya. Ya. Oke. Masih ada yang terakhir. Masih ada yang terakhir. Ayo. Itu dilihat ada apa namanya ya, karton, maksudnya dibungkus rapi, mulai besar, kecil sampai besar, tapi nggak tahu jumlahnya, kayak kado terus ada ditaruh. Baik. Ya, kalau kardus kayak hadiah. Gitu. Baik. Mulai kecil sampai besar, tapi berapa jumlahnya enggak. Baik, saudara. Iya, kembali kan. Saya juga lagi menunggu saudara ya. Tahun pembayaran ganti rugi. Ya, tapi saya tidak berharap itu. Tapi kan bulan lalu waktu doa Tuhan bilang tahun pembayaran ganti rugi. Saya bilang amin. Ya, mulai diundang orang ditaruh di losmen, mulai diundang orang ditaruh, ya lumayan lah, misal di hotel agak lumayan walaupun tidak ada jendelanya. Itu ada kamar ada sama sekali tidak ada jendelanya. Itu kamar paling murah. Kalau saudara tidak percaya, tanya ke sana. Ada tidak kamar paling murah yang nggak ada jendelanya? Ada. Ya, saya pernah diundang taruh sana seperti masuk dalam penjara, tidak ada jendelanya sama sekali. Saya pernah diundang taruh di kamar pembantunya itu mulai tahun 2000, saudara. Ya, terus habis itu lumayan ditaruh di guest house, dikasih tiket sekali jalan, cuma diundang tok pulang terserah itu. Ya, saya ngalami semua, saudara. Tadi waktu saya digaul tuan anak pada ribut, saya bangun, Tuhan ingatkan saya. Kamu udah berapa lama di tempat ini? Udah berapa lama kamu kos? Iya Tuhan. Oh ternyata Tuhan ingat. Ya, saya sendiri tidak ingat saudara. Ya, berapa lama saya kos itu saya tidak perhitungkan. Tidak mau khotbah berkat.
Sekian tahun saya rugi, ya. Mau dikasih rumah enggak boleh terima, harga rumah itu sekian. Mau beli tanah enggak boleh beli, rugi sekian. Itu saya jumlah-jumlahkan saudara ya. Ya, apalagi terus harga kaki 5, rasa bintang 5. Ya, itu enggak usah lah seperti itu, betul saudara. Ya, nanti saya cerita sesudah semuanya beres. 3 lebih, kita break 1 jam, habis itu kita lanjut sampai jam 6. Ya, selesai. Ya, jadi saudara saya harus yakinkan ini direkam karena ini saya masukkan di internet. Ya, saudara masih ingat berapa bulan lalu kita berdoa? Yang pertama kali ada pernyataan tentang gempa bumi. Besok paginya kan Afghanistan dioncang gempa bumi luar biasa, ratusan orang mati. Ya, nah jadi dari sejak itu saya bilang gini Tuhan, walaupun banyak orang kecewa sama nubuat, walaupun banyak orang menyalahgunakan nubuat, walaupun banyak orang salah mengerti tentang nubuat, ya sudah dimasukkan saja. Ya, biasanya kan saya tidak masukkan hal-hal seperti ini. Sekarang di website saya ada khusus sesi nubuatan. Jadi apa-apa yang kita dapatkan di banyak kota itu direkam dan dimasukkan ke sana. Ya, termasuk juga tentang mata satu yang mengawasi selama kita ibadah itu sudah ada dimuat di website karena itu juga sebelum bulan kemarin kita dapat mata satu itu hari Sabtu seminggu sebelumnya juga sudah dapat mata satu itu saudara. Ya, jadi mereka akan terus mengawasi kita. Siapa? Ya tentu saja kuasa gelap. Kuasa gelap masih ngirimkan apa sih yang mereka buat di situ? Apa sih yang mereka buat di situ? Ya, baik. Jadi terus tadi waktu menyembah saudara Tuhan ingatkan saya tentang Pondok Daud. Ya, kan selama ini saudara dan saya selalu diberikan pengertian bahwa Tuhan akan membangun kembali Pondok Daud yang sudah roboh. Pengertiannya selalu Tuhan akan mengembalikan pujian ke dalam gereja. Ya, tadi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, ternyata bukan mengembalikan pujian ke dalam gereja. Itu hal yang salah, kurang tepat. Yang Tuhan kembalikan adalah begini, saudara ya. Di masa Daud memang bait kemah suci itu ada di pondok, dibikinkan pakai kemah tenda. Ya, sedangkan Daud sendiri kan punya rumah. Ya, sehingga dia katakan dia malu, dia katakan masa, ya kan rumah tuanku tuh masih di kemah, sedangkan aku tinggal di rumah batu, rumah permanen. Ya, nah apa yang dia buat Daud selama tenda itu kemah suci ada dalam tenda, dia membuat kelompok kelompok pujian 24 kelompok yang nyanyi sejam di bait Tuhan ya, bukan di bait Tuhan, di dekat tenda itu kan yang tempat tabut perjanjian. Tetapi imam-imam orang Lewi juga tetap melakukan tugasnya. Imam-imam Lewi cepat ada persembahan pagi, persembahan petang, tetap melakukan, ada persembahan bulan baru, mereka tetap melakukan persembahan itu ya. Kemudian juga kalau ada jemaat datang membawa persembahan persembahan penghapusan dosa, persembahan macam-macam itu dia tetap lakukan. Jadi tidak ada hubungannya antara pujian yang dinaikkan dengan ibadah yang dilakukan. Pujian tetap naik, ibadah tetap jalan. Nah, kalau sekarang kita lihat, pujian itu adalah bagian dari ibadah yang sesudah pujian baru firman Tuhan. Nah, tadi saya diingatkan itu, ya. Kemudian artinya begini. Nanti Iyer akan tetap mainkan musik, tetapi saudara tidak ikuti apa yang dia nyanyikan. Kenapa? Dia akan terus memuji seperti seorang Lewi yang menyanyi sendiri, tapi imam-imam tetap juga melakukan tugasnya sendiri. Ya, kita tetap akan menyembah, akan tetap bernyanyi, ya juga akan tetap memuji, menyembah. Gitu. Nah, tadi saya ngobrol sama Iyer, ternyata beberapa hari lalu juga Iyer dapat hal yang sama. Saudara, ya bahwa sebenarnya yang Tuhan maksudkan dengan pondok Daud itu adalah seperti itu. Ya, jadi nanti Iyer akan terus menyembah, muji sendiri, dia akan menghadap Tuhan sendiri, membawakan pujian sendiri, terus kita sebagai imam-imam juga mengerjakan tugas kita sendiri. Sama-sama melakukannya. Jadi Bani Asaf tetap menaikkan pujian, imam-imam juga tetap melakukan tugas. Tidak kemudian stop Bani Asaf selesai, ini ada umat yang mau membawa misalnya domba, stop dulu, kita potong dombanya dulu. Kita bakar baru kita nyanyi lagi, enggak. Tetap itu dinaikkan tapi sementara imam-imam tetap melakukan tugas. Ya, kita akan lakukan itu mulai nanti Januari. Saudara ya, jadi Yer di awal tetap akan menyanyikan pujian, dia akan terus, sementara saudara sendiri terus juga menyembah. Persis seperti zaman Daud. Kenapa aneh gitu Pak? Saya juga tidak tahu saudara. Ya, karena tadi tiba-tiba Tuhan ingatkan ini loh pondok Daud. Yang aku mau tuh, aku akan mengembalikan pondok Daud. Yaitu pujian tetap naik, ibadah tetap jalan.
Aneh kan? Ya, tapi seperti itu yang sebenarnya. Ya, jadi nanti ya kita akan terbiasa, kita akan kemudian apa? Terus Pak gimana? Kok seperti tidak ada titik temunya? Tidak, bukan tidak ada titik temu, saudara. Kita tetap menyembah, ya. Imam-imam tetap melakukan tugas, Bani Asapnya juga tetap melakukan tugas, semua melakukan tugas. Bukan saling tunggu. Kalau yang sekarang kan yang dibuat adalah Bani Asapnya dulu menyanyi, ya toh? Bahkan imam semua menyanyi, stop, baru imam melakukan ibadah. Gitu loh. Nah, kita tidak tahu Tuhan maunya apa nanti di tengah-tengah itu. Ya, tapi yang saya tahu adalah ketika nanti kita tidak perlu lagi istilahnya amen terus baru sampaikan pernyataan, enggak. Kita akan masuk di sementara kita menyembah-nyembah tiba-tiba kita akan bicara terus sampaikan tadi saya melihat begini-begini terus ada lagi saya dapat lihat gini-gini tanpa kita perlu membuka mata. Ya, tetap benar-benar konsentrasi. Tuhan bilang begini tadi, saya melihat begini. Terus yang lain bilang, iya saya juga lihat seperti begini-gini. Itu akan klop terus, akan begitu, saudara. Ya, dulu kita lakukan itu sampai jam 6 pagi. Tuhan tuh melihat kerinduan hati kita, dan dia turun dan menjawab. Tambah perlu hadir orang-orang yang terkenal itu, karena Tuhan juga melihat rindunya kita seberapa. Nanti kita akan lakukan itu, saudara ya. Yer akan tetap main dengan lembut. Kita terus semua menyembah, memuji, seperti yang dilakukan oleh yang diatur oleh Daud. Bani Asap terus menaikkan pujian, imam-imam terus melakukan tugas. Semua melakukan kerjanya masing-masing. Memang pertama mungkin agak kagok. Ya, pertama kok aneh. Ya, kan namanya pertama, betul. Coba saudara pertama misalnya belum pernah pacaran dibilang deketin cowok, pasti aneh, betul? Rasanya gimana gitu tuh. Tapi udah lama-lama sering disakiti kan rasanya juga gimana. Iya saudara. Baik ya. Coba dulu perhatikan waktu pertama cowoknya bilang sayang kan. Wah saya tidak bisa tidur berhari-hari ya dah. Tapi sering disakiti biar bilang sayang malah penipu, bohong. Yang udah kepahitan ya. Kalau yang sudah sembuh enggak saudara berarti. Itu kan cuma satu yang begitu 100 baik. Amin. Iya. Kita selalu berpikir yang positif. Amin. Baik, jadi nanti kita akan lakukan itu, ya. Pertama akan kacau, pertama akan bingung. Tapi kita akan lakukan apa yang Tuhan suruh. Baru kita akan lihat, Pondok Daud itu ternyata yang kayak gini. Ya, saya yakin, saudara, ketika kita lakukan itu nanti ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Ya, kita tidak ada rencana, saya juga nggak ada ngomong sama Yair, kita bikin kayak gini ya, tidak ada. Ayo kita sepakat bikin, tidak ada. Tadi ngomong saya bilang ya, tadi tiba-tiba saya dapat dikasih tentang Pondok Daud. Dia bilang berapa hari lalu saya seperti dikasih pengertian seperti itu, bahwa semua melakukan tugasnya masing-masing. Oke, nanti kita akan lakukan itu sudah kita mulai terlatih sehingga memang awalnya akan kagok, awalnya akan bingung, ya. Tapi nanti sudah biasa 2-3 kali normal. Ya, kan belum ada ini selama ini yang dibawa dalam perjalanan roh. Saya kepingin Tuhan, ayo bawa Tuhan, ayo Tuhan. Supaya pengalaman, supaya nanti bisa cerita. Sehingga yang lain, kepingin ya. Gitu loh saudara. Ya, kepingin ya. Misalnya lihat taman di surga itu kayak apa sih bentuknya, pohonnya seberapa tinggi. Itu bisa. Saudara. Sehingga, iya aku memang ingin ke sana. Jangan, kenapa ingin ke surga? Karena saya takut ke neraka. Loh. Ini enggak kepingin sebenarnya toh cuman karena takut dimasukin api. Ya itu kan bagaimana? Pasti sengsara nih masuk kalau saudara enggak kepingin, betul? Oke, jadi sampai di sini kita akan mulai masuk lagi menyembah. Ya. Kita akan mulai masuk lagi menyembah sampai jam 6. Masih ada 1 jam 3/4 ya. Oke, sekarang mungkin akan kagok kalau kita mulai. Ya, tapi ya biasa, namanya semua yang itu kan biasa, kagok, amin. Ya nanti lama-lama jadi biasa. Ya 2 kali kita lakukan kita akan biasa. Ya nanti jadi main musik sendiri, menyembah sendiri, kita juga melakukannya sendiri. Mulai ya 2-3 kali kita lakukan akan sama. Ya kita akan mudah klop. Sehingga nanti ketika kita dapat nubuat semua, dapat penglihatan, enggak usah stop. Ya, enggak usah stop menyembah, enggak usah seperti tadi berhenti dulu amin baru buka mata, enggak. Langsung saya dapat penglihatan seperti ini. Oh, saya juga dapat begini, saya dapat terus akan terus seperti itu, Saudara. Ya, kita belum mencapai seperti itu. Nanti seperti itu terus kita akan masuk apa? Tiba-tiba misalnya Tuhan suruh kita, ini loh. Ini ada sesuatu yang akan terjadi, harus diperangi supaya ini enggak jadi.
Ya, itu banyak kesaksian seperti itu. Mereka dibawa dalam mazmur peperangan, mereka dibawa dalam doa peperangan. Ya, nanti baru kita akan bilang, ya, nyanyikan lagu yang lebih semangat lagi, lebih cepat karena kita disuruh berperang. Misalnya ya, karena kan kadang Tuhan beritahu akan ada begini, misalnya akan ada ribut, Tuhan kasih tahu, nah terus Tuhan bilang perangi supaya tidak terjadi. Ya, itu bisa nanti sudah kita mulai mulai lebih maju lagi, lebih dalam lagi sama Tuhan. Ya, oke, jadi kita akan mulai sekarang juga rasanya ya daripada kita akan latihan lagi ya sampai dengan jam 6 tepat 1 jam 15 menit ya. Tolong disetel jamnya dulu supaya enggak supaya enggak sebelumnya sudah amin. Kalau lebih daripada itu baik, tapi jangan sebelumnya ya. Karena kalau sebelumnya berarti kita kurang berdoa. Oke, sudah aman ini. 600 ya, baik. Jadi dia akan menyembah sebagai bani asapnya, dia akan menyembah, memuji. Kita juga akan sebagai imam-imamnya melakukan tugas kita. Kita akan lihat apa yang Tuhan mau sesudah itu. Kita hanya kerjanya menurut. Ya, itulah yang namanya pondok Daud. Karena itu sudah roboh, ya kita lihat sampai saat ini kan ibadah tidak bentuknya seperti itu. Ya, itu yang akan dibangun kembali. Semua mengerjakan tugasnya masing-masing di rumah ibadat itu. Tidak ada yang nunggu ini, nunggu itu, nunggu itu. Ya, tidak ada habis pujian baru firman, tidak ada habis gini baru begini, tidak ada sequence-nya. Semuanya mengerjakan tugasnya masing, tidak ada orang saling tunggu. Ya, oke, kita akan mulai. Ya, saudara, jadi mulailah menyembah, mulailah memuji, mulailah ya, sementara Yernya sebagai bani asapnya terus menaikkan pujian. Oke, siap? Ya, kita akan selesai jam 6 tepat. Ya, ada yang dapat sesuatu sebelum selesai? Iya, ini. Itu saja. Baik, ada lagi? Tidak ada? Ada. Lihat kayak serbuk emas gitu, kayak pasir. Baik, ada lagi? Huruf? Baik, ada lagi? Lihat merpati tadi di belakang cerita. Baik, ada? Lihat yang mata satu tadi, tapi matanya ngapur. Jadi kelihatan ada Selaput. Baik. Tadi waktu di awal saudara, ya kita baru mulai masuk. Saya melihat di angkasa itu seperti ada sesuatu yang mencair, seperti lilin kena panas terus mencair, terus tuh begitu dia turun dia menjadi awan gelap terus turun ke tanah. Ya, saya tanya apa itu Tuhan? Pertama saya pikir itu kemuliaan Tuhan karena itu menturun begitu, tapi begitu dia semakin turun semakin gelap. Ya, Tuhan bilang awan kematian. Ya, terus tiba-tiba saya melihat satu truk tentara. Ya, jadi awan itu turun ke tanah, saudara. Turun sampai di tanah. Kemudian penglihatan yang kedua ada truk tentara. Ya, isinya penuh dengan tentara seragam lengkap. Itu yang kedua. Tetapi itu seperti bukan tentara Indonesia. Ya, jadi tidak terjadi di Indonesia itu, saudara. Ya. Kemudian Tuhan ingatkan, ya, bahwa di masa yang akan datang ini itu orang yang mati dalam kebencana itu lebih banyak daripada akan mati di darat. Ya, jadi di laut, di udara sedikit, tetapi yang akan mati bencana di darat itu banyak sekali. Baik tanah longsor, banjir, gempa bumi, tanah ambles, ya, kecelakaan akan ada kecelakaan kereta api dan lain-lain itu banyak sekali terjadinya di darat. Tadi saya tanya Tuhan apa yang harus kami lakukan? Kami tengkingkah awan itu supaya naik kembali? Tidak ada. Saya tanya apa Tuhan? Tidak ada. Terus Tuhan hanya bilang waspada. Ya, jadi itu memang harus terjadi. Jadi tidak bisa dipatahkan, nggak bisa diapa-apakan, saudara, itu harus terjadi. Ya, yang kita bisa adalah berdoa untuk penjagaan, berdoa untuk pemeliharaan, perlindungan Tuhan.
Sehingga kalaupun tanah ambles kita memang di daerahnya kita, ya. Kalaupun gempa bumi tidak sampai rumah kita roboh, ya, banjir itu, kemudian ya ada beberapa itu semua terjadi di daratan. Ya dari tadi saya bilang kami tengking ya Tuhan, enggak, kami tengking enggak disuruh sama sekali. Memang itu harus terjadi. Ya, awan kematian yang diturunkan sudah turun, gelap sekali awan itu saudara ya. Jadi waktu nyembah itu seperti mencair, seperti leleh gitu, terus membentuk awan hitam terus turun ke tanah. Ya, jadi ya sudah, memang harus terjadi, mau apa lagi? Ya, jadi hati-hati berkendara, hati-hati naik apa lama, pokoknya yang semua yang di darat itu. Ya, tapi bukan berarti nakut-nakutin saudara, enggak ya saudara. Jadi wah kalau gini enak naik pesawat terbang aja gitu ya, silahkan saudara, kan tidak masalah ya. Jadi jangan dipolemikkan karena sudah diberitahu ya. Tapi yang kita pegang bahwa Tuhan mengenal siapa miliknya. Dia akan menjaga miliknya, dia akan berperang untuk miliknya itu ya. Baik, ada lagi yang dapat sesuatu? Iya. Saya lihat ada di meja kayak kartu remi itu, terus gambarnya itu Queen, satunya lagi wajib. Iya. Tidak tahu. Baik, Queen sama wajib. Oke. Ada lagi? Kuda hitam sama tentara. Ya. Terus Pak Hasan sebelum bilang awan hitam, saya lihat awan hitam. Terus ada laut itu kayak luas gitu, tapi gelap gitu. Itu aku lihat itu. Terus aku lihat Tuhan Yesus pakai kayak baju emas, ada pedangnya, pokoknya semuanya emas gitu. Itu aku lihat itu. Baik. Ya, jadi bukan nakut-nakutin saudara ya tahun depan ya. Memang kan gempa bumi sudah terus terjadi kan. Kemarin di Halmahera terus Tuhan bilang kan waktu kita doa malam 2 bulan lalu itu akan semakin masif di Asia. Jadi akan semakin banyak. Ya supaya saudara dan saya ingatlah permintaannya mulai dirubah, betul? Ya, jangan cuma Tuhan minta kaya, Tuhan minta berkat, Tuhan. Nah, ini mau dilalukan semua ya, saudara. Ya, semuanya akan dilalukan. Ya. Terus Pak gimana? Berarti mau kiamat? Belum, saya mau beritahu saudara. Ya, masih lama, iya. Kan bangsa belum bangkit melawan bangsa ini. Ya, belum, saudara, yang benar-benar perang besar-besaran tuh belum. Ya, terus apa lagi yang belum? Masih banyak yang belum. Penyesatan kan belum benar-benar penyesatan. Ya, yang sesat sih sudah banyak, yang menyesatkan sudah banyak, yang benar-benar dahsyat penyesatannya belum. Sampai ada manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu. Ya, yang bisa melakukan mujizat-mujizat itu kan belum muncul sampai hari ini. Ya, terus pemulihan gereja juga belum. Jadi ingat, saudara, peperangan, gempa bumi itu tidak menandakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, karena Alkitab katakan Yesus harus ada tetap tinggal di dalam sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Itu jelas ada ayatnya. Berarti apa? Mau perang, mau apa, tapi kalau ada yang belum dipulihkan, dia tidak bisa turun. Ya, apa yang harus dipulihkan? Jelas, saudara ya. Yang pertama, jawatan-jawatan yang menghilang itu. Ya, sejak Kisah Rasul kan jelas ada jawaban nabi, rasul, penginjil, guru, dan jelas disebut di sana kan. Petrus si Paulus yang adalah ini terus si siapa lagi? Yang temannya Paulus penginjil? Silas. Ya, Silas yang adalah ini, jelas mereka disebut nama dan jawatannya. Sebagai nabi, sebagai rasul dan apa. Zaman itu hilang sampai hari ini, saudara ya. Ya memang saat ini sudah diakui ada jabatan nabi kan. Oh, dia punya karunia nabi. Ya, oke lah, guru sudah umum, gembala sudah umum. Ya, tapi yang ada masih belum benar-benar dipulihkan. Ya, jadi masih lama. Kemudian telinga-telinga orang Kristen ini belum benar-benar bisa dengar suara Tuhan. Jadi belum dipulihkan. Jadi Tuhan tidak akan bisa turun mau perang sampai musnah pun manusia. Selama itu belum dipulihkan, Alkitab bilang bahwa Kristus harus tetap tinggal di dalam surga sampai pemulihan. Jadi saudara jangan, mau perang berarti sudah siap, tidak. Ya, masih lama sampai orang Kristen ini semuanya peka. Jadi saudara bisa bayangkan, yang ingin peka berapa orang? Masih sedikit, ya toh? Betul enggak? Yang ingin dijawab semua. Jadi kapan Tuhan bisa turun? Enggak tahu.
Karena syaratnya Alkitab bilang Kristus harus tetap tinggal di dalam surga sampai pemulihan segala. Jadi Tuhan tidak datang karena jemaat orang Kristen sudah disiksa, dianiaya, tidak. Sampai pulih baru dia bisa datang. Tidak pulih, Alkitab bilang tetap tidak bisa turun. Ya, jadi jangan repot-repot ngurus ini ngeri masalah mau perang, mau tetek bengek, tidak urusan. Kristus tidak akan turun, saudara, dengan pertanda-tanda seperti itu ya. Seperti sungai memerah di Bontang, tidak urusan. Itu bohong. Kenapa? Karena itu bukan masalah pekerjaan Tuhan, tapi pabrik cat yang buang limbah. Saudara ya, saya sampai jengkel sekali teman saya WhatsApp saya. Ya, karena dapat dari Indonesia katanya itu sudah tanda akhir zaman. Udah saya nggak tertarik ngomong akhir zaman, saudara. Tahun 80-an itu selalu khotbah pendeta tentang akhir zaman. Kalau saudara sudah rohani tahun 80-an. Semua bilang tahun 2000 itu adalah akhir zaman. Sekarang udah 2015. Bulan depan sudah 2016, belum juga. Ya, sampai digambarkan peta zaman. Saudara mau tanya saya peta zaman, saya ngerti. Dari mulai manusia pertama Adam sampai Abraham, Abraham sampai Tuhan Yesus sampai kedatangan kedua, saudara tanya saya, dan semuanya tidak akurat. Ya, karena zaman itu saya gila-gilaan ikut seminar akhir zaman. Setiap minggu itu ada seminar akhir zaman. Saya percaya karena kan ada petanya digambar nih loh, Tuhan Yesus terus pakai di kitab Petrus dikatakan apa? Satu hari itu di mata Tuhan itu 1000 tahun adalah satu hari. Kemudian dicarikan peta zamannya mulai 2000 tahun. Kita sudah masuk tahun ke 6000, sudah hampir berakhir. Kemudian masuk ke 1000 tahun damai. Sepertinya semuanya akurat kalau digambar. Dijelaskan ayatnya cocok semua. Dan semuanya nggak ada cocok. Karena itu semuanya penafsiran. Jadi saudara jangan, wah sudah siap, kita siap berangkat ke surga. Nggak siap. Berangkat belum dipulihkan, mau berangkat kemana? Ya, berangkat belum bisa dengar suara Tuhan, besok gimana dengar suara sangkakala? Apa suara sangkakala itu disiarkan TVRI? Enggak, saudara. Telinga kita yang akan mendengarnya waktu dia memanggil. Udah jangan ngomong gitu-gitu, jangan ikut acara-acara begitu. Kalau saudara enggak ngerti, tanya saya. Ya, kemudian tanda 666 saya bisa jelaskan semua. Dan semuanya tidak akurat. Ya, bahkan pendeta-pendeta yang dulu ngajarkan tentang itu semuanya sekarang sudah tidak pernah terdengar lagi ceritanya. Ya, dulu ada pendeta-pendeta Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai tim peniup sangkakala Indonesia. Ya, tahun 80-an. Mereka juga punya majalah yang namanya peniup sangkakala. Sekarang tidak ada kedengaran lagi. Karena semuanya penafsiran. Ya, tahun 2009 juga ada pendeta yang terkenal di Indonesia yang banyak saudara ikuti dia sampai hari ini. Yang bilang apa? Saya percaya dan saya yakin 100% kedatangan Tuhan tidak lebih dari 5 tahun lagi. Dia katakan tahun 2009. Sekarang sudah tahun 2015. Tidak terjadi. Kemudian dia juga katakan di salah satu khotbahnya bahwa kesempatan kita hanya 1200 sekian hari, sekian tahun yang lalu. Dia buka di kitab Wahyu. Tidak terjadi juga. Itu tidak ada satupun yang akurat. Ya, waktu berlalu, semua berlalu, tetap begini-gini saja. Kenapa? Karena itu berbentuk Ingat Alkitab bilang, janganlah engkau bingung, ya, sekalipun oleh ilham roh. Ada ayatnya. Ya, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat sekalipun oleh ilham roh. Tapi rohnya itu bukan huruf besar kalau di Alkitab. Roh, sok-sok ngeroh itu loh saudara ya. Ini yang waspada karena saudara akan dibuat panik, saudara akan dibuat jual harta saudara untuk siapkan diri masuk surga katanya. Karena saudara itu datang sebentar lagi. Ya, besok tunggu-tunggu puluhan tahun tidak datang. Kedatangan Tuhan masih bertahun-tahun lagi. Karena Tuhan kasih lihat bahwa saya harus pergi melayani ke sana, dan itu masih lama. Gitu loh. Nanti saya bisa cerita mulai pengangkatan, versinya ada beberapa. Ya, versi yang pertama, versi sebelum aniaya. Ada ayatnya, ada versi yang kedua di tengah-tengah aniaya. Versi yang ketiga sesudah aniaya. Itu istilahnya pre-tribulation, tribulation, dan post-tribulation. Tahun 1980-an itu tok acaranya di gereja-gereja. Persiapan diri untuk pengangkatan. Dan tidak terjadi sampai hari ini. Bapak percaya? Saya percaya ada pengangkatan. Tetapi saya tidak percaya yang pendeta-pendeta bilang tahun sekian-sekian. Ya, Alkitab bilang Tuhan Yesus saja nggak dikasih tahu Bapak kok. Kok bisa pendeta dikasih tahu oleh Bapak? Hebat banget dia, betul. Lebih hebat dari Tuhan Yesus orang itu. Kalau saudara mau, saya bisa. Pendeta ini pernah nubuat gini, pendeta ini pernah nubuat gini, saya tahu. Ya, karena terlalu banyak saya bilang, dia ngomong gini tidak terjadi. Ngomong gini saya hafal loh saudara.
Nggak usah ikut yang aneh-aneh gitu. Tidak ada satupun yang akurat. Termasuk tentang Alkitab yang akan diangkat oleh Tuhan. Karena pada zaman akhir orang akan berjalan timur, barat, utara, selatan mencari firman Tuhan. Pendeta menerjemahkannya bahwa besok saudara bangun tiba-tiba Alkitab saudara kosong, tidak ada tulisan. Itu diterjemahkan tahun 1980-an dan saya percaya. Jadi kerja saya baca terus karena takut besok hilang tulisannya. Terus sekarang pakai iPad bagaimana? Ya, terus masuk di Android bagaimana? Ternyata maksudnya saudara adalah saudara tidak nanti akan semakin sulit ketemu firman yang benar. Semuanya buatan, karangan, tafsiran. Orang akan ke timur, ke barat, utara, saya mencari firman yang benar. Masih ingat kemarin saya sampaikan sebelum kita, saya harap saudara tidak buru-buru, ya, bahwa firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Waktu Tuhan tanya kepada Petrus, pada itu, kenapa kalian tidak mau pergi juga? Petrus bilang, kemana kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Terjemahan The Message katakan, kemana kami harus pergi? Karena perkataanmu itu adalah perkataan yang benar-benar kehidupan nyata. Benar-benar terjadi, benar-benar itu kehidupan nyata. Bukan kehidupan hayal, bukan kehidupan fantasi. Jadi maksudnya apa saudara? Saudara akan ketemu firman yang benar. Bukan firman yang dibuat-buat. Ini loh nanti tahun depan begini, tahunnya enggak. Saudara tahu tahun depan akan tambah sulit ekonomi. Jadi bukan, tahun begini, tidak, saudara. Ingat, Tuhan Yesus walaupun dia lahir di orang Yahudi, kekristenan tidak menerapkan adat Yahudi, saudara harus tahu. Ini yang saya tegas sekali sampaikan sama saudara, karena ini banyak sekali dikacaukan di mana-mana. Ya, dan saya disuruh ngeramut orang-orang yang sudah luka karena kasus-kasus begini. Ya, lelah saudara, saya katakan. Yang habis modalnya karena kepercayaan hal-hal begini ada banyak di persekutuan kita. Ya, yang sampai invest ratusan juta banyak di persekutuan kita. Ya, dan tidak ada yang bayarkan ketika mereka percaya hal-hal seperti itu. Ya, ketika mereka mau investasi, mereka kibarkan bendera di tanah, disiramkan ini itu, bangkrut malah. Ya, itu semua terjadi, saudara. Saya tidak karang-karang. Kenapa itu teman-teman saya? Ya, invest ini, invest itu. Tidak main-main investnya, saudara. Beratus juta. Ada yang sampai invest batu bara. Nol semuanya. Ya, bawa minyak urapan ke tempat batu baranya, disirami, gali, tidak ada, saudara. Ya, dia cerita sendiri, dia gali, tidak ada. Pindah lagi, kibarkan bendera, siram 7 elemen. Gali ketemu sedikit, saudara. Dia pindah alat beratnya karena dia pikir di sana banyak, gali sebelahnya kosong. Pindah lagi, setahun dia tidak dapat apa-apa. Karena kenapa Tuhan bilang nggak boleh kerja batu bara, dia bandel. Karena percaya yang namanya tahun ayin gimel ayin dalet. Ya, saya tidak larang saudara, tapi begitu saudara ada masalah dengan hal-hal begitu, saya mau sampaikan saya tidak ikut-ikut. Jangan pernah konseling sama saya hal-hal seperti itu lagi. Saya perlu tegas supaya kenapa? Jangan, Pak saya rugi sekian Pak. Kenapa bisa rugi? Suruh nanam jagung super Pak. 1 hektar 20 ton. Saat dunia profesor jagung, profesor dari planet nggak bisa buat itu 20 ton saudara. Nggak usah pakai bahan nggak usah pakai pupuk. Pakai bendera, tancapkan, perkatakan kepada tanah itu. Ini kisah nyata. Katakan kepada tanah itu untuk menghasilkan. Tidak ada satupun yang berhasil. Ada banyak di perusahaan kita yang sudah bangkrut dan datang ke kami. Ingat, perkataan Yesus adalah perkataan hidup nyata, bukan hidup hayalan. Ya, jadi saudara mulai pakai otak beribadah. Ya, begitu banyak nubuatan yang tidak terjadi yang mereka sampaikan, mulailah berpikir. Jangan main percaya saja. Ya, nanti nubuatnya diputar lagi. Oh, waktu itu Tuhan katanya Tuhan robah lagi, mundur lagi. Pokok tak percaya waktu itu 2009 dia katakan. Paling lambat 5 tahun. Dia sudah datang. Mana ada 2014 terjadi, lewat sudah besok 2016. Oke, jadi sudah semua selesai. Ya, kita tutup dalam doa. Mari Bu Ratna tutup dalam doa.